Kami serukan himbauan untuk tetap menjaga hidup, perkataan, dan tindakan yang tidak mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Pergunakanlah kehidupan ini sebagai tempat dan kesempatan di mana kita menemukan Tuhan atau tidak seharusnya, terutama pada jam-jam istirahat di mana semua orang menginginkan ketenangan itu terjadi. Hindari pesta miras dan perjudian yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Marilah kita berlaku selayaknya orang-orang beragama yang beriman kepada Tuhan. Bagi orang tua, tolonglah kami untuk memperhatikan jam bermain dan belajar anak-anak agar mereka dapat menyeimbangkan waktu yang berguna ini. Kami pun memohon topangan doa warga jemaat bagi semua kegiatan pelayanan yang akan berlangsung ke depan sesuai keputusan persidangan ke-36, termasuk mendoakan dan membantu kelancaran proses pembangunan dan penyelesaian gedung Gereja Gloria dan Rumah Pastori 4. Pelayanan kebaktian saat ini. Kebaktian saat ini dilayankan dengan pengaturan sebagai berikut. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu keempat. Pelayan firman dalam kebaktian saat ini adalah Pendeta Lim Loang Ing. Pemberitaan firman Tuhan didasarkan pada Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 20, Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat 29. Demikian warta ini disampaikan untuk diketahui. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat berbaktikan Tuhan dalam kebaktian saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah dentang lonceng 3 kali, jemaat disilahkan berdiri dan melakukan nyanyian persiapan, nyanyian rohani nomor 3 bait 1 dan 2. Ambon 24 April 2022, Majelis Jemaat GPM Ebenezer Ketua, Pendeta Hotliff J.A. Koritelu Sarjana Teologi, Sekretaris Penatua Benedictus Makasale. Saudara-saudaraku, Shalom. Kita tabiskan kebaktian pagi ini. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan.
Roh Kudus yang membaharui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yohanes 20 ayat 29. Marilah kita mengaku dosa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu.
Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saya jemput jemaat berdiri sebagai tanda kesiapan kita melaksanakan petunjuk hidup baru. Saudara-saudaraku, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Yang diberkati Tuhan, dalam kebaktian ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup, dalam kebaktian di pagi yang indah ini Tuhan Yesus, kami akan membaca dan mendengarkan berita firman Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon curahkan Roh-Mu yang kudus, kuasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik dan melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan."
Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah. Saudara-saudara jemaat yang Yesus kasihi, suasana perayaan Paskah Kristus masih mewarnai seluruh kehidupan kita. Dan karena itu kalau hari ini kita memiliki perasaan keraguan, kecemasan, kebimbangan, ketakutan, saya mau katakan apa arti kebangkitan itu bagi kita. Kalau hari ini ada pada kita cara-cara atau perasaan-perasaan yang terganggu, bagaimana dengan suasana perayaan Paskah itu, perayaan kebangkitan itu? Apa betul-betul kita merayakan ataukah sama sekali kita kurang menunjukkan cara kita sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh percaya bahwa dia bangkit, menang, dan mengalahkan kuasa dosa dan memberikan kehidupan. Sebab kalau pasca kehidupan itu berarti sesuatu yang mendorong kita untuk melihat bahwa segala tantangan seberat apapun Yesus telah kalahkan itu di kayu salib. Oleh karena itu percaya. Yang kedua hari ini dipertanyakan dalam tema kita yaitu percaya pada Kristus, pada Yesus yang bangkit. Mempertegaskan kepada saudara dan kita sekalian sebagai gereja yaitu bahwa apa kita percaya bahwa Yesus itu bangkit. Percaya dengan sungguh bahwa Yesus itu bangkit. Thomas mungkin 7 hari gelisah. Kenapa gelisah? Karena dia belum percaya, belum melihat tanda-tanda itu secara pribadi. Dia hanya bisa mendengar, dia hanya bisa mendengar cerita dari teman-temannya. Benar kita lihat sendiri, kubur terbuka, malaikat menampakkan diri, dan dalam keadaan apapun kita berkumpul bersama-sama dalam ketakutan terkunci, Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Tapi apa? Kata Thomas, saya belum kalau saya tidak melihat. Kita tidak bisa menyalahkan dia sebab pengalaman kehidupan Thomas bersama Yesus dan teman-teman yang lain itu, dia juga adalah murid yang setia. Dan mungkin saja dia mau membuktikan bahwa benar apa yang disampaikan itu. Dan yang dibuktikan itu harus betul-betul jelas dan benar, tepat. Banyak kali juga kita tidak hanya bisa mendengar berita begitu saja.
atau penyampaian cerita-cerita sepertinya yang nanti kita dengar begitu aja. Kita mau bukti, kita mau sesuatu yang nyata, yang betul-betul meyakinkan kita. Dan itu ada pada Thomas. Tidak salah, itu dia. Yesus juga tidak menyalahkan dia bahwa hai kamu, kenapa kamu kurang percaya? Atau tidak perlu kau bertanya seperti itu. Dengar aja dan percaya aja. Tidak. Malahan Yesus mau mengarahkan dia supaya nantinya berarti waktunya, tepatnya. Suasana di mana 8 hari kemudian itu, di mana mereka berkumpul semua mengunci ruangan itu. Terjadilah Yesus menampakkan diri kepada para murid. Yang di situ ada Thomas. Pertama tidak ada Thomas. Yang berikut ada Thomas. Dan saudara-saudara dikatakan di situ pada ayatnya yang ke-26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka berkata bagaimana? Damai sejahtera bagi kamu. Itulah yang dia meyakinkan mereka bahwa dengan ucapan damai sejahtera itu membuktikan bahwa ada perubahan besar dalam kehidupan mereka. Ada suatu harapan bahwa betul Yesus menampakkan diri kepada mereka dan memberkati mereka. Dan itu ada sukacita bagi mereka. Kalau tadi ada perasaan takut. Para murid itu sejak kematian Yesus itu sebenarnya masih sangat takut. Mereka lebih hati-hati. Mereka masih takut kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang yang sementara dan melakukan berbagai tindakan yang sangat kejam bagi Yesus. Dan mungkin saja pikiran mereka bahwa mereka juga bisa terancam. Dan kalau suasana seperti itu yang membuat mereka baru saja 8 hari mereka mengurungkan diri dalam ruangan itu. Pintu-pintu terkunci menandakan bahwa mereka masih takut. Kunci pintu, nanti pencuri masuk. Kunci pintu, jangan sampai ada orang datang dan ganggu kita. Bisa kan seperti itu? Kunci pintu. Di rumah malam-malam juga kalau belum kunci pintu belum aman ya. Bahkan ketika kita keluar rumah juga kita harus kunci. Sebab kalau kita tidak kunci pintu rumah, terasa belum aman. Dan tidak heran kalau mereka semua terkurung dan harus mengunci pintu itu. Bapak Ibu kita baca ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ini yang kau mau, inilah, buatlah, ini aku. Dan jangan tidak percaya lagi. Artinya Yesus menolong dia dan meyakinkan dia bahwa sebenarnya saya Yesus yang bangkit. Jangan ragu, jangan takut. Percaya. Percaya. Kalau kita tidak percaya, kita akan tetap hidup dalam keraguan. Kalau kita tidak percaya pada kebangkitan Yesus, kita tetap akan hidup dalam ketakutan.
Kalau kita tidak percaya pada kebangkitan Yesus, kita akan kehilangan sukacita dan kehilangan damai. Dan kalau kita terus tidak percaya pada kebangkitan Yesus, apa arti sebuah kehidupan kita? Percuma. Saya jadi orang Kristen, saya percaya dia sumati. Berarti for apa lagi percaya? Kalau kita ragu pada kebangkitan, berarti kehilangan harapan, kehilangan masa depan, kehilangan jalan kebenaran dan hidup. Yohanes bilang, Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang mau datang kepada Bapa melalui dia? Dan Yesus mempertegaskan hal itu, itulah akulah jalan kebenaran dan hidup. Yang diperjelaskan di dalam kitab Yohanes itu. Dipertegaskan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya dia beroleh hidup, bukan beroleh mati. Pagi ini, jika kita mengoreksi hati kita, senang tidak? Ada susah banyak ya. Banyak susah, banyak merasa aduh gelisah, ada masalah-masalah yang banyak, ada perasaan-perasaan yang tidak enak, ada terganggu di sana sini. Ada kehidupan keluarga yang tidak aman nyaman. Seakan masalah datang silih berganti dan menumpuk. Satu belum selesai, satu bertambah. Coba kita pikirkan. Jikalau kita tidak melepaskan satu dan satu yang datang, berarti tidak. Padahal Yesus sudah bangkit. Kemenangan sudah ada pada kita. Ia sudah katakan damai sejahtera. Artinya ada sesuatu yang menggembirakan hati kita. Ada sukacita di hati ini. Yang membuat saudara-saudara tidak harus merasa susah, gelisah, putus asa, cemas, bimbang, ragu, dan sebagainya. Itu memang dia melekat pada perasaan kita, hati kita. Tapi luangkan, lepaskan itu. Lepaskan kepada siapa? Lepaskan, minta dari Tuhan, lepaskan. Jika kita percaya dan kita yakin bahwa Yesus bisa mengerjakan banyak hal, bahkan bisa membawa sukacita, membawa damai di hati ini. Apa arti? Thomas juga bisa marah kepada para murid, kamu orang cerita bohong-bohong. Hati-hati jangan sampai membawa berita hoax. Tapi justru Thomas mau minta bukti. Dan betul, bukan para murid memberikan bukti itu yang menambah keraguan dari Thomas, tidak. Tapi lebih meyakinkan Thomas waktu itu adalah Yesus betul-betul mau menunjukkan, menjawab apa yang dia inginkan itu. Dan saudara-saudara, kita bisa minta selalu. Jikalau kita percaya bahwa Yesus itu bangkit, kita menang bersama dia. Saudara sekalian yang Yesus kasihi, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas tidak ragu lagi. Dia sudah membuka diri menerima peristiwa kebangkitan sebagai wujud kehadiran Kristus, bahwa Kristus itu Tuhan dan Allahku. Dan tugas dia pertama yaitu sing ragu. Berani, tidak takut, percaya dan memberitakan. Itulah orang yang percaya kepada Yesus.
Terakhir Yesus mau bilang for dia begini, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Satu waktu, pertanyaan teman saya begini, apa betul Yesus bangkit? Lalu, ya kalau Yesus betul bangkit itu, tolong nyatakan itu sebab saya tidak pernah melihat wajahnya. Yang dikatakannya itu, kamu mirip seperti Thomas. Iya betul, saya ini mirip seperti Thomas, sama seperti Thomas, tapi saya tidak seperti Thomas. Thomas dapat jawaban ini tanda, tapi saya tidak melihat itu. Pertanyaan saya yaitu, kamu hidup sampai hari ini karena siapa? Karena engkau? Tidak. Saya bilang karena orang ateis pun dia tahu ada Yesus. Sekalipun dia tidak percaya pada Yesus, tapi dia tahu ada Yesus. Sebaliknya engkau, orang Kristen yang ragu. Yang kedua dia bilang begini, iya betul. Tapi dalam masalah-masalah yang dihadapi itu kita sendiri tidak pernah mendapat jawaban dari Yesus ketika kita berdoa. Apa benar Yesus bangkit? Ingat, Yesus tidak pernah menolak doa kita dan tidak pernah menutup telinga terhadap doa dan permintaan kita, tidak. Dia menjawab doa-doa kita bukan ikut selera kita, tapi dia akan menjawab doa-doa kita sesuai kehendak dia yang akan mengarahkan kita pada jalan yang benar, bukan jalan yang salah. Anak, dia minta sepeda motor dalam usia 13 tahun, sudah SMP. Seorang ayah akan kasih, tapi dia akan katakan bahwa nanti, atau dia bilang tidak. Sebab kalau dia menjawab ya, resiko daripada anak itu membawa motor itu, sepeda motor itu, membahayakan dia karena dia belum siap. Bisa? Yang ketiga dia katakan kepada saya itu bahwa kalau itu benar yang kita minta, dia jawab sesuai kehendak dia. Ternyata dalam perjalanan juga tusing kuat. Kita mengeluh ketika penderitaan itu datang dan terus kita mengeluh. Kembali. Karena Anda ragu. Bisa? Seandainya Anda percaya Yesus dan percaya Dia yang bangkit, yang menang atas kuasa dosa dan maut, Dia akan memberikan damai dan sejahtera itu, dan kamu tidak akan kehilangan harapan di tengah penderitaan. Di tengah penderitaan seberat apapun, kita akan kuat menghadapinya dan kita akan bisa menjalaninya. Ada satu ibu dia bilang begini. Ini bicara kord ibu pendeta, 14 tahun terbaring di tempat tidur. Tiap hari kita layani. Seakan tidak ada harapan lagi. Tapi dia bertahan loh 14 tahun. Luar biasa.
Bayangkan seorang perempuan harus melayani suaminya yang sakit selama 14 tahun. Hebat tidak? Perempuan itu adalah perempuan yang kuat berdoa, sekalipun anaknya dokter, sekalipun anak-anaknya berhasil, tapi perempuan itu tidak menikmati milik atau harta anak-anak itu, tidak. Tapi dia setia mendampingi suaminya yang sakit itu. Hebat. Seorang buta yang lahir, perempuan itu sampai pada usia 50-an. Dia bilang, pendeta, saya buta tapi saya bisa bekerja. Saya bisa meraba, menyulap piring dan sebagainya. Tapi saya bersyukur. Kenapa? Saya tidak tahu dosa dan tidak melakukan dosa, dan saya tidak lihat orang melakukan dosa. Saya bilang hebat, luar biasa. Tapi kita yang normal, yang sehat, yang kuat, yang punya harapan, banyak kali ragu. Keuntungan apa ketika kita ragu? Siapa yang rugi? Pendeta, Pak Otis, Bapak Ibu Majelis hanya bisa menopang dengan doa, membimbing kita, mengarahkan kita. Tapi ketika kita sendiri tidak percaya, kita sendiri punya keraguan, akan memperoleh damai dan sejahtera. Yang terganggu siapa? Kita sendiri. Yang terganggu siapa? Kita sendiri. Kita kehilangan itu, kehilangan rasa damai, kehilangan sukacita. Dan yang fatal yaitu saling menyalahkan. Bukan keluar dari yang buruk, tapi perburuk, dan itu buruk. Padahal tidak seharusnya seperti itu. Berbahagialah. Yesus bilang berbahagialah. Saya juga mau berbahagia. Siapa yang tidak mau berbahagia? Semua orang mau berbahagia. Dia menjelaskan bahwa berbahagialah setiap orang yang tidak melihat, tapi percaya. Hari ini bisa. Kita tidak melihat, tapi kita percaya. Kita percaya karena betul Dia telah menunjukkan kuasanya dan memperlihatkan kebenaran-kebenaran itu. Dan sekarang Dia mau bilang verketong semua, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, memperoleh hidup. Dan mari saudara-saudaraku kita percaya bahwa jalan kebenaran dan hidup adalah Dia yang bangkit. Amin.
saudara-saudaraku, saya jemput berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama. Bersama semua orang percaya kita katakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Ingatlah bahwa Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati. Hati kami
terimalah persembahan umatku, satu ungkapan syukur padamu, atas curahan berkat-Mu yang selalu berlimpah di setiap saat. Mari kita berdoa. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Persembahan pujian dari paduan suara Exodus. Paduan suara silakan.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Pada jemaat Ebenezer, kami panjatkan doa dan syukur. Engkau baik dan mengasihi kami. Kebangkitan-Mu adalah tanda kehadiran Tuhan yang menang atas kuasa dosa dan maut. Yakinkan kami untuk berani keluar dari ketakutan, kecemasan, kebimbangan, dan keraguan, dan pakai umat-Mu ini secara heran dan ajaib. Kami akan memasuki usbu baru dengan pengharapan bahwa kami tidak sendiri. Pakai umat-Mu ini Tuhan untuk selalu melakukan setiap tanggung jawab dan aktivitas sehari-hari dengan berani, dengan percaya pada Yesus yang bangkit, yang olehnya kami memperoleh hidup. Setiap rumah tangga anak-anak Tuhan, rumah tangga pertama sampai terakhir diberkati Tuhan, anak-anak usia balita, usia tanggung, anak-anak tanggung, remaja, pemuda, semuanya berkati. Berkati anak-anak yang berada di kandungan ibu, pertumbuhannya. Dan Engkau jaga lindungi kami sebagai orang-orang tua lanjut usia yang selalu membutuhkan perlindungan, kekuatan dari Tuhan. Kau juga memberkati janda duda, anak yatim, yatim piatu. Dan apa yang mereka lakukan sepanjang hari-hari kehidupan mereka, yakinkan mereka bahwa mereka ada bersama Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk mereka yang sakit, yang berada dalam upaya keluar dari ngarai sakit. Berkati obat, makanan, tim medis yang melayani, keluarga yang melayani. Dan buatlah mereka kuat, penuh pengharapan, menjalani dengan percaya sungguh bahwa Kristus Tuhan yang bangkit akan selalu bersama mereka dan juga mengeluarkan mereka dari sakit penyakit. Penyakit sosial masyarakat juga Tuhan jauhkan daripada jemaat-Mu ini. Bungkusi mereka dengan sayap kasih. Bentengi mereka dengan benteng-Mu, payungi mereka dengan payung. Engkau Bapa Tuhan kami, memberkati akan seluruh pergumulan jemaat-Mu. Para pelayan yang Kau pakai di jemaat ini. Ketua majelis pengantar jemaat, penatua diaken, perangkat pelayan, semua saudara-saudara yang Tuhan pakai pada jemaat ini diberkati. Serta mereka dengan kuasa-Mu, supaya yang keluar dari mulut mereka adalah penuh hikmat dan kuasa. Kami berdoa dalam nama Yesus agar Engkau terus ada untuk menjawab setiap aktivitas umat-Mu, siapapun, baik para pelayan maupun umat-Mu yang bekerja, melakukan aktivitas setiap hari di berbagai bidang kerja, yang dikerjakan tidak sia-sia, sebab daripadanya ada rezeki, ada berkat. Tuhan limpahkan secukupnya, cukup dan lebihnya juga menjadi berkat. Kami percaya sungguh bahwa apa yang jemaat minta dari Tuhan, setiap pribadi, rumah tangga, keluarga, Tuhan kabulkan. Tumbuhkan iman kami, jangan membuat kami ragu. Berjalan bersama kami, pegang tangan kami, tidak tersentuh dan jatuh. Berikan kepada umat-Mu pengharapan, kasih, iman, kekuatan. Ada sukacita, ada damai. Kami tidak hidup dalam permusuhan seorang dengan yang lain, kedengkian, iri hati, kebencian, tidak. Kami membuka hati, meluangkan kesempatan untuk melakukan terbaik. Sebab dengan berbuat baik, kami diberkati Tuhan. Bapa, satukan jemaat-Mu ini dalam pergumulan pelayanan. Dan Engkau menjawab setiap pergumulan jemaat ini, terkhusus menyelesaikan BK yang sementara diselesaikan. Tuhan berkati supaya keuangan cukup.
Semua tangan yang memberi diberkati, semua yang menopang diberkati. Semua orang yang mensupport dalam doa juga diberkati Tuhan. Sebab dalam Yesus Kristus Engkau terlalu ajaib. Bisa melakukan perkara-perkara besar yang tak mungkin bagi manusia, mungkin bagimu. Jadikan kami alat dalam tangan-Mu, memuliakan-Mu sepanjang sejarah hidup ini. Dan ke depan, Tuhan selalu bersama kami. Jangan tinggalkan kami jikalau kami salah pun. Tuhan arahkan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Campur tangan Tuhan dalam kepemimpinan pemerintah kami di pusat, di daerah ini. Semua yang mereka lakukan tidak sia-sia. Hikmat kebijaksanaan mereka membawa perbaikan, tapi juga perubahan-perubahan besar pada negara ini, pada daerah ini. Semua berasal dari Tuhan. Dan karena itu Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan pimpin. Tuhan memakai mereka sebagai alat dalam tangan-Mu. TNI Polri juga Tuhan berkati. Para dokter medis Tuhan berkati. Para guru Tuhan berkati. Semua orang yang Tuhan pakai sekecil apapun di bumi ini diberkati. Tuhan Bapa, dalam nama Yesus kami percaya jemaat ini akan eksis ke depan, melaksanakan semua tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Pelayan-Mu umat terus diberkati Tuhan dan selalu diberkati Tuhan. Jikalau kami salah, ampuni kami. Dan hari ini kami yakin sungguh langkah-langkah kami adalah bersama Yesus. Perintahkan berkat-Mu untuk jemaat-Mu di tiap rumah tangga, keluarga, pribadi, dan seluruh kehidupan keluarga jauh dekat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita berdiri dan sama-sama kita nyanyikan NKB 188 ayat 1 dan 3. Saudara-saudaraku, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terimalah janji penyertaan Tuhan.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Silakan duduk dan kita masuk saat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudaraku.